Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat 10 yang berkata demikian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, manusia adalah karya agung Allah. Kita adalah ciptaannya yang sangat-sangat istimewa, dan semua kita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Mari kita saling menghargai sama seperti Allah yang memandang kita berharga. Namun, apakah istimewanya kita? Manusia terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah yang kelihatan, yaitu tubuh atau badan. Dan kedua adalah yang tidak kelihatan, yaitu jiwa kita, yang terdiri dari pikiran, hati, dan kehendak. Jika kita melihat ciptaan yang lain, seperti binatang yang hanya punya badan dan insting, atau tumbuhan yang tidak bisa pindah atas kehendaknya sendiri atau bersifat tetap, namun manusia memiliki keistimewaan lebih dibandingkan ciptaan yang lain, yaitu manusia memiliki kehendak bebas. Kehendak manusia adalah kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk memutuskan suatu pilihan. Bahkan tidak ada pihak lain yang dapat memaksa kita untuk memutuskan suatu pilihan. Akan selalu ada dua pilihan, yaitu yang pertama, pilihan yang benar, apa yang baik atau kehendak Allah. Yang kedua, pilihan yang salah, apa yang buruk atau dosa. Kenapa Allah memberikan kepada manusia kehendak bebas? Karena Allah ingin kita bebas memilih, entah yang baik atau jahat. Bila kita memutuskan untuk memilih kehendak Tuhan, itu bukan karena paksaan, tetapi dengan penuh kesadaran bahwa kita mengasihinya. Allah tidak menciptakan kita seperti robot yang sudah diprogram. Mari kita kembali kepada kisah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, di dalam kitab Kejadian pasal 2 dan 3. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9, Allah menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan baik serta pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, dan pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang. Dan Allah memberi perintah untuk tidak memakan pohon itu. Namun, iblis yang licik dan cerdik merayu Hawa. Hawa melihat buah itu baik dan sedap. Ada dua pilihan dalam kisah ini. Yang pertama, mengikuti perintah Allah untuk tidak memakan buah larangan tersebut. Atau yang kedua, mengikuti bujukan iblis yang berakibat pada kejatuhan dosa. Keputusan ada pada Adam dan Hawa. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa pada akhirnya mereka memilih pilihan yang salah,
mengikuti bujukan si ular jahat yaitu iblis, dan jatuh ke dalam dosa. Konsekuensi kejatuhan Adam dan Hawa dalam setiap keputusan, ada konsekuensi yang harus diterima. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa membuat seluruh umat manusia juga hidup di dalam dosa, dan manusia memiliki kecenderungan berbuat dosa. Karena sekali berdosa, iblis akan memperbudak kita sampai tidak terasa saat berdosa. Yesus Kristus adalah wujud kasih karunia Allah. Namun Allah tetap mengasihi manusia yang adalah ciptaannya yang istimewa. Allah memberikan jalan keluar bagi kita, karena kita tidak akan mampu menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya disalib menjadi penebus dosa kita. Allah memberikan firman Allah dan Roh Kudus untuk mengisi jiwa kita yang akan menuntun kepada kehendak-Nya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengisi hidup kita dengan firman Allah dan Roh Kudus, dan mewaspadai tipu daya iblis yang mengetahui kelemahan diri kita. Dalam 2 Petrus pasal 1, ayat 10 dan 11 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Allah rindu dan menantikan kita, ciptaan yang paling mulia, untuk memutuskan memilih mengasihinya dengan penuh kesadaran, bukan karena motivasi tertentu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita merenungkan tentang kehendak Allah dan kehendak bebas manusia. Kita menyadari bahwa setiap hari hidup kita dipenuhi oleh pilihan-pilihan, baik yang kecil maupun yang besar, dan semua itu akan membentuk arah perjalanan hidup kita. Banyak orang berpikir bahwa pilihan hidup hanyalah soal logika, keuntungan, atau kenyamanan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap pilihan yang kita ambil selalu memiliki dimensi rohani. Adam dan Hawa memilih jalan yang salah karena mereka melihat sesuatu yang baik untuk dimakan menurut pandangan mata mereka. Padahal Allah sudah menetapkan batas yang jelas. Disinilah seringkali manusia jatuh karena lebih menuruti keinginan sendiri daripada kehendak Tuhan. Tetapi kita harus belajar bahwa pilihan yang benar bukan sekedar berdasarkan apa yang enak, mudah, atau menguntungkan, melainkan apa yang sesuai dengan firman Allah. Ketika kita memilih kehendak Tuhan, mungkin itu tidak selalu menyenangkan atau mudah, tetapi disitulah kita menemukan hidup yang sejati. Sebaliknya, ketika kita memilih melawan kehendak Tuhan, ada konsekuensi berat yang harus kita tanggung. Itulah sebabnya Daud dalam Mazmur pasal 143 ayat 10 dia berdoa, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku." Daud sadar bahwa untuk dapat memilih jalan Tuhan, manusia membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Sebab tanpa Dia, kita mudah terjebak oleh tipu daya iblis. Selain itu, penting juga untuk kita sadari bahwa melakukan kehendak Allah bukan hanya berbicara tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang menjalani hidup yang selaras dengan tujuan Allah yang menciptakan kita. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidak melakukan dosa besar, maka itu sudah cukup. Padahal Allah menghendaki lebih daripada itu. Dia mau kita hidup dalam kasih, mengampuni sesama, menjadi terang dan garam, serta melayani dengan setia. Kehendak Allah adalah agar kita semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal. Ini berarti setiap aspek hidup kita, dari cara kita berbicara, bekerja, bersikap, mengambil keputusan, semua harus mencerminkan karakter Kristus.
Inilah yang membedakan anak-anak Tuhan dengan dunia. Dunia mendorong kita untuk hidup mementingkan diri sendiri, mengejar kenikmatan sesaat, dan membenarkan setiap pilihan demi keuntungan pribadi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk memilih jalan salib, yaitu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Memang itu bukan jalan yang mudah, tetapi justru disitulah kita menemukan damai sejahtera yang sejati, sukacita yang tidak tergoyahkan, serta pengharapan yang kekal. Saat kita menyerahkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, kita sebenarnya sedang menaruh hidup kita dalam tangan yang paling aman, yaitu tangan Allah yang penuh kasih. Marilah kita mengingat bahwa setiap pilihan yang kita buat hari ini menentukan bukan hanya masa depan sementara kita di dunia, tetapi juga kehidupan kekal kita bersama dengan Allah. Dunia menawarkan banyak hal yang kelihatannya menarik, tetapi semuanya fana dan akan lenyap. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah yang akan tetap hidup selama-lamanya. Karena itu, jangan sia-siakan kehendak bebas yang Tuhan berikan dengan terus memilih yang salah. Gunakanlah kehendak ini untuk dengan sadar dan rela hati memilih jalan Tuhan. Firman Tuhan dan Roh Kudus sudah diberikan untuk menuntun kita agar tidak tersesat. Jika kita mengisi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari, maka ketika godaan datang, kita akan lebih mudah mengenali mana yang dari Tuhan dan mana yang dari iblis. Hidup ini memang penuh tantangan, tetapi bersama dengan Roh Kudus, kita mampu berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Inilah doa yang harus selalu lahir dari hati setiap orang percaya. Dengan begitu, kita bukan hanya hidup sebagai ciptaan Allah yang istimewa, tetapi juga sebagai anak-anak Allah yang memilih untuk setia dan taat kepadanya, hingga akhirnya kita masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai karya agung-Mu, begitu istimewa dan berharga di mata-Mu. Engkau memberikan kami kehendak bebas untuk memilih, dan hari ini kami rindu belajar untuk memilih jalan-Mu, bukan jalan kami sendiri. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu mengisi hidup dengan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap keputusan kami selaras dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak jatuh dalam tipu daya iblis, tetapi tetap teguh berjalan dalam kasih, kebenaran dan ketaatan kepada-Mu. Biarlah hidup kami menjadi bukti nyata bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik, dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami
untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan biarlah damai dan sejahtera-Mu turun menaungi bangsa dan negara kami, serta jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.